Shalom Bapak Ibu semuanya, Warrior of God, kembali lagi bersama saya Caim Cila, Queen Blue Dreamologis. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan juga selamat tahun baru 2025, the year of takeover. Semangat buat kita semuanya untuk menjalani setiap musim yang baru yang Tuhan izinkan buat kita. 2025 menjadi tahun kemenangan dan tahun takeover buat kita semua. Dan hari ini saya akan membagikan sebuah mimpi profetik di mana mimpi ini akan memberkati kita semua untuk awal tahun 2025 ini. Tuhan akan memberikan kita sebuah insight hatinya dan juga strateginya untuk kita semua bisa melewati 2025 ini dengan penuh kemenangan. So, saksikan sampai akhir video ini. Beberapa hari terakhir saya sangat diberkati dengan sebuah mimpi yang datang melalui message saya. Dan ini adalah sebuah mimpi peringatan untuk kita semua, gereja Tuhan, khususnya untuk di tahun 2025. Mengapa kita perlu mengetahui mimpi-mimpi profetik? Karena di sana Tuhan berbicara kepada kita dan Tuhan memberikan kita strategi-strategi untuk kita bisa melewati setiap musim-musim yang akan kita lalui ke depannya. Oke, saya akan memberitahukan pada Anda, membacakan sebuah mimpi profetik. Saya berada di sebuah KKR. KKR ini sangat besar. Banyak sekali orang-orang yang datang, bahkan bukan hanya orang-orang percaya. Banyak sekali orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus datang di acara ibadah KKR ini. Pembicaranya adalah orang luar negeri, dalam negeri, ya. Dan mereka semua beribadah dengan luar biasa. Namun, beberapa orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka pulang di saat ibadah ini belum selesai. Ya. Dan ketika itu tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan. Dia berteriak, berkata sesat, sesat, dan sesat untuk orang-orang yang menggunakan seragam atau baju batik. Dan saat itu juga ada beberapa macan yang dilepaskan di tempat ibadah itu, mengejar orang-orang, ya, khususnya mereka yang berbaju batik dan juga beberapa orang, ya. Ternyata mereka adalah orang-orang antikris, orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus. Mereka memaksa orang-orang yang di ibadah atau di KKR itu untuk menyembah atau bersepakat dengan antikris. Ya, mereka mulai dikejar, mereka mulai disiksa buat mereka yang tidak mau menyembah antikris. Dan orang yang bermimpi ini langsung menarik suaminya untuk mencari keluarga mereka, ya, karena keadaan begitu chaos. Buat orang yang tidak mau menyembah antikris, mengikuti antikris, mereka akan disiksa, mereka dibunuh, digantung, diculik, ya. Begitu banyak darah yang bergelimpangan di tempat itu. Mereka berlari akhirnya mencari anak dan orang tuanya. Di dalam pengejaran itu, mereka dikejar oleh macan dan tentara dan juga zombie-zombie yang dilepaskan oleh spirit antikris ini. Tiba-tiba Tuhan di dalam pelarian mereka mencari anak mereka dan orang tua mereka, Tuhan memberikan satu kata, Jehovah Magen. Perkatakan Jehovah Magen, ya. Dan orang itu perkatakan Jehovah Magen, Jehovah Magen, Jehovah Magen. Dan sampai akhirnya orang-orang yang mengejar dia, zombie-zombie, tentara-tentara macan itu tidak bisa melihat orang ini. Mereka seperti invisible, tidak bisa terlihat oleh musuh. Dan Tuhan luputkan mereka. Haleluya. Dan ketika mereka bertemu dengan anak dan keluarga mereka, orang tua mereka, masuk ke sebuah hotel, mereka kekurangan bahan makanan. Karena mereka harus berada di dalam tempat itu untuk berlindung. Dan ketika mereka keluar mencari makanan, mereka bertemu dengan orang-orang satu pelayanan dalam gerejanya untuk mencari makanan. Haleluya. Mimpi ini sangat memberkati saya. Dan saya ingin membagikan pada Bapak Ibu semua, sehingga kita semua berjalan dengan penuh kemenangan di 2025 ini. Ada beberapa poin, 5 poin yang Tuhan berikan kepada saya untuk arti mimpi ini. Yang pertama, conference, kegerakan revival, ibadah KKR di tahun 2025
akan menarik banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka dari Kedar Nebayon, ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum mengalami jamahan Tuhan, mereka akan datang masuk dalam ibadah-ibadah. Namun Tuhan kasih lihat di dalam mimpi ini bahwa orang-orang ini pulang. Artinya apa? Gereja Tuhan belum siap untuk menerima banjir atau datangnya gelombang orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Hari-hari ini gereja harus dipersiapkan untuk bisa mementoring, melayani orang-orang, khususnya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jangan hanya mementoring orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus, yang beragama Kristen saja, yang sudah percaya, tapi juga mempersiapkan pasukan untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, untuk menginjil pada orang-orang yang belum mengalami Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan Yesus. Hari-hari ini mari kita gereja Tuhan, umat Tuhan, untuk lebih mempersiapkan diri kita penuaian jiwa besar-besaran di tahun 2025. Jangan biarkan mereka datang ke gereja beribadah dan mereka hanya merasa entertaining, dihibur saja, tapi jiwa mereka tidak dipulihkan. Mereka tidak mengalami hidup dalam pertobatan. Tapi mereka semua harus mengalami full pemulihan yang penuh, ya. Sehingga mereka juga akan nantinya akan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita semua masuk dalam level yang baru, gereja Tuhan masuk dalam level yang baru. Jangan hanya menjadi gereja yang entertainment, tapi lebih lagi untuk masuk dalam musim yang baru, penuaian jiwa besar-besaran. Amin. Nomor 2, mimpi ini bicara tentang gereja Tuhan yang melepaskan atau memberikan urapan kenabian akan dianggap sesat oleh banyak orang. Bahkan ada juga datang dari gereja-gereja Tuhan. Ya, mari kita melalui mimpi ini gereja Tuhan bersatu. Percaya bahwa Tuhan Yesus punya 5 jawatan, bukan hanya gembala, penginjil, pengajar, ya, rasul, tapi juga ada nabi, panggilan sebagai nabi. Itu orang-orang yang bergerak dalam kuasa supranatural kenabian, ya, yang mendengar suara Tuhan secara detail spesifik untuk Tuhan taruh hati Tuhan khusus, ya, kepada orang-orang ini. Sehingga jangan kita alergi atau menganggap orang sesat, ya, ketika mereka masuk dalam panggilan kenabian. Kita harus terus mendukung setiap 5 jawatan ini saling melengkapi untuk kegerakan akhir zaman. Amin. Nomor 3, bahwa di 2025 ini spirit antikris mulai dilepaskan masuk ke gereja Tuhan. Mereka menyerang orang-orang percaya. Khususnya dalam mimpi ini juga generasi hamba-hamba Tuhan dan para pengusaha-pengusaha. Mereka menjadi target di mana iman mereka mau dibuat untuk semakin lemah di 2025 ini, sehingga mereka menyerah. Mereka tidak lagi mau mengikuti firman, ibadah-ibadah, sehingga mereka berpaling hatinya, ya. Hati-hati. Seperti kita tahu bahwa setan itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, kita kebas dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap hidup dan menceritakan kebaikan Tuhan. Kami berjalan menuntaskan setiap panggilan hidup kami. Amin. Yang keempat, jangan khawatir. Tuhan akan memberikan kita semua, gereja Tuhan, umat percaya, untuk punya strategi di 2025. Ya, kita harus apa, Bapak Ibu? Bangun benteng nama-nama Tuhan. Kita bangun mesbah Tuhan dalam keluarga kita. Kita unity, bersatu hati, ya. Jangan terpisah-pisah, karena hari-hari ini 2025 iblis mau menyerang keluarga-keluarga Tuhan dengan berbagai macam strategi, dengan perceraian, perselisihan, perselingkuhan, sehingga keluarga itu tidak ada lagi unity. Dikatakan dalam mimpi ini tadi bahwa mereka bergandengan tangan, ya, mencari keluarganya. Artinya ada unity dalam keluarga. Ketika kita mau luput dari 2025, dari setiap serangan si jahat di 2025, kita perlu unity dalam keluarga kita. Yang kedua adalah memperkatakan nama-nama Tuhan. Dalam keluarga ini Tuhan memberikan nama Jehovah Magen, Tuhan adalah perisaiku. Sehingga ketika dia berlindung di balik nama Tuhan, memperkatakan nama Tuhan,
Jehovah Magen, Jehovah Magen. Maka musuh tidak bisa melihat mereka. Mungkin Tuhan memberikan Anda nama Tuhan di tahun ini adalah Allah Immanuel. Imani itu dan perkatakan. Atau Jehovah Rafa. Ya, banyak sekali nama Tuhan dan kita minta. Nama Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita tahun ini? Jehovah Magen, Allah Immanuel, ya, perkatakan dengan iman. Nomor 5. Dalam keadaan sesulit apapun keadaan finansialmu di tahun 2025, percaya bahwa Engkau Allah yang kusembah adalah Jehovah Jireh. Engkau akan menyediakan bagiku tepat pada waktunya. Dan tahun ini Tuhan akan membawa kita kepada koneksi-koneksi ilahi kita. Koneksi yang ilahi adalah koneksi yang berasal dari Tuhan. Dan koneksi ini akan membawa kita kepada berkat, bukan jerat. Tapi Tuhan katakan di 2025 ini, God is our provider. Tuhan menyediakan dan Tuhan akan membawa kita bertemu dengan koneksi-koneksi kita. Tuhan akan memberkati kita melalui banyak cara. Jangan khawatir jika finansialmu belum mengalami breakthrough. Hari ini perkatakan, Tuhan, Kau adalah my provider. Tuhan akan memberikan penyediaan tepat pada waktunya. Mataku melihat setiap penyediaan Tuhan. Ada proyek-proyek baru, ada berkat salam azal yang Tuhan berikan secara mendadak yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Hadiah-hadiah kejutan-kejutan di tahun 2025. Dan Tuhan berikan juga koneksi yang baik. Koneksi yang berasal dari Tuhan yang membawa kita menjadi berkat, bukan jerat. Dan hari ini saya akan mengakhiri Dreampedia dengan satu kata. Percayalah setiap impianmu menjadi kenyataan.